Shalom. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit itu membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Hari Jumat kemarin kita memperingati daripada Jumat Agung di mana Yesus mati di kayu salib. Tapi hari ini kita merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Pada hari Minggu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Tetapi ketika dia sampai ke kubur, ternyata pintu kubur telah terbuka dan kubur itu kosong. Dan itu membuktikan Yesus bangkit. Dan hari ini saya akan berbicara pada saudara semua. Karena kebangkitan Yesus, kita semua punya pengharapan yang pasti. Mari kita pelajari hal ini. Pengharapan apa yang kita miliki? Yang pertama, kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kita bisa memulai sesuatu yang baru. Di dalam Markus 16 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara, pada hari Minggu itu ada malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena supaya memberitahu kepada murid-murid Yesus supaya mereka pergi ke Galilea. Tapi kalau Anda membaca ayat ini secara jelas, maka ada kata yang cukup aneh. Karena di sana dikatakan di ayat ke-7, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Bukankah Petrus adalah murid-murid Yesus? Kenapa harus sampai dikatakan murid-murid dan Petrus? Sebab Yesus sedang berbicara melalui malaikat kepada Petrus. Walaupun Petrus telah berbuat kesalahan, walaupun Petrus sudah mengkhianati Yesus ataupun menyangkal Yesus, tapi Yesus tetap menerimanya. Yesus tetap mengasihi Petrus. Yesus mau memulihkan daripada Petrus. Dari ayat ini bisa kita pelajari bahwa apapun kesalahan kita, di kebangkitan Yesus ini kita bisa memulai sesuatu yang baru. Sebagaimana Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus, seakan-akan segala sesuatu sudah selesai. Dia merasa stres, dia merasa depresi, dia mungkin menyesali kenapa hal ini terjadi. Padahal dia pernah berkata semua orang akan bergoncang imannya, tetapi saya tidak. Tapi kenyataannya waktu Yesus ditangkap, Petrus pun menyangkal. Segala impiannya hancur. Segala suatu harapannya hancur. Bahkan mungkin ketika ayam berkokok, Petrus akan trauma. Karena setiap ayam berkokok dia akan ingat tentang penyangkalan tersebut. Tapi Yesus bangkit memberikan pengharapan buat Petrus. Bahwa walaupun dia pernah salah, dia bisa memulai sesuatu yang baru. Hari ini saya tidak tahu keadaanmu. Mungkin Anda berkata, "Saya sudah buat kesalahan yang besar. Saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Segala sesuatu harapan saya sudah hancur. Impian saya sudah hancur. Apalagi akibat daripada COVID-19 ini atau goncangan ekonomi yang terjadi." Dan kita berkata semuanya sudah habis. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Justru inilah kita diingatkan untuk memulai sesuatu yang baru. Sebagaimana bola pingpong. Kalau Anda lihat bola pingpong jatuh ke tanah, maka dia akan memantul ke atas. Mungkin hari ini kau ada di bawah, bagian yang paling bawah. Tapi itu bagian kita mulai memantul ke atas. Inilah saatnya kita memulai. Kalau kita lihat Petrus pun akhirnya tetap dipercaya oleh Tuhan. Bahkan di hari Pentakosta, Petrus bangkit dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Itu bukti bahwa Petrus bisa memulai sesuatu yang baru. Sama dengan hari ini, saudara juga bisa memulai sesuatu yang baru.
Robert Schuller pernah membuat sebuah buku dan di sana diceritakan tentang sebuah cermin yang retak. Teheran ingin membuat satu cermin yang indah dan ditaruh di istana Teheran. Maka dia pesan khusus ke Paris. Dan waktu dikirimlah sampai ke Teheran, ternyata cermin yang indah itu telah retak. Oleh beberapa orang bilang ini percuma, silakan dibuang saja. Tapi arsiteknya waktu melihat cermin yang retak, dia katakan jangan dibuang. Saya akan membuat satu lukisan mozaik daripada cermin yang retak ini. Justru cermin yang retak dia buat lebih retak lagi. Dan akhirnya dibuat satu mozaik yang indah. Dan sekarang ada di istana Teheran. Saudara, hari ini mungkin Anda berkata, hidup saya hancur seperti cermin yang hancur. Tapi di tangan Tuhan, Dia bisa mengubahnya menjadi mozaik yang indah. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Ini kita bisa memulai sesuatu yang baru. Yang kedua yang bisa kita pelajari tentang harapan karena kebangkitan Yesus. Maka kita bisa menjadi pemenang. Yang pertama, kita memulai sesuatu yang baru. Yang kedua, kita bisa menjadi pemenang. 1 Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan katakan syukur kepada Allah bahwa yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jelas kemenangan ini bukan berdasarkan kehebatan kita. Kemenangan ini bukan berdasarkan sumber daya kita. Kemenangan ini bukan berdasarkan hikmat, pengetahuan atau segala sesuatu yang kita miliki. Kemenangan dalam hidup ini ditentukan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur, maka Dia bisa memberikan kemenangan itu buat kita semua yang percaya kepada Dia. Maka kebangkitan Yesus memberikan harapan bahwa kita bisa menjadi seorang pemenang. Apapun pergumulan yang kita hadapi, tantangan-tantangan ke depan yang harus kita hadapi, kita punya keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Kita punya keyakinan bahwa kita pasti menang lewat masalah-masalah ini. Karena bukan dari kekuatan kita, tapi karena Kristus yang memberikan kita kemenangan. Karena itu janganlah mengandalkan diri sendiri. Dunia sedang digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Biarlah hari-hari ini kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dialah yang bisa memberikan kita kemenangan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi jelas firman Tuhan katakan janganlah mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, maka apa saja yang kita lakukan berhasil. Di ayat terakhir dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir tentang goncangan ekonomi. Karena apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap menghasilkan buah. Dialah pemenang. Karena kita bisa menang bukan karena kekuatan kita. Di depan ini banyak masalah, di depan ini banyak goncangan-goncangan yang ada. Tapi sewaktu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Kita pasti bisa melewati masalah-masalah yang ada. Karena itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah membaca satu kisah tentang Charles Bondlin.
Dia ada seorang yang biasanya berjalan di atas tali. Dia telah melakukan banyak atraksi-atraksi yang terutama ketika dia berjalan di atas tali, di atas Niagara. Satu kali setelah dia membuat satu pertunjukan, orang-orang banyak kagum kepada dia. Dan dia bertanya pada orang banyak, siapa yang percaya kalau saya bisa menggendong seseorang dan pergi ke seberang, berjalan di atas tali? Semua orang bilang, wow, saya percaya, saya percaya. Lalu Charles Blondin katakan, oke, kalau kalian percaya, siapa yang mau saya gendong? Silakan maju. Ketika itu semuanya diam. Semua berkata, oh saya sih percaya tapi jangan saya yang digendong. Jangan saya yang dibawa. Bagaimana kalau di tengah jalan jatuh ke dalam air? Ketika semuanya diam, tiba-tiba ada seorang anak berkata, saya mau. Saya mau. Lalu Charles Blondin mengajak anak itu naik ke punggungnya. Dan dia mulai jalan sampai ke seberang. Ketika sampai ke seberang, semua orang bertepuk tangan. Semua orang kagum. Dan semua orang juga heran. Itu anak kenapa berani? Maka dia mulai bertanya pada anak itu. Kamu hebat. Kenapa kamu berani untuk digendong oleh Charles Blondin? Padahal kamu tahu di depan ini tantangannya begitu besar. Engkau sedang berjalan di atas tali yang di bawahnya jurang karena Niagara itu sangat tinggi. Lalu anak itu berkata, aku tidak takut karena Charles Blondin adalah papaku. Karena dia yakin papanya tidak mungkin mencelakakan. Orang banyak pada waktu itu hanya melihat masalah. Hanya melihat sebatang tali. Hanya melihat ada Niagara, jurang yang dalam. Air terjun yang dalam. Tapi anak itu hanya melihat, Bapakku bisa mengantar aku sampai ke seberang. Hari ini apapun yang kau hadapi, Yesus bangkit. Dia sudah memberikan kita kemenangan. Janganlah lihat masalahmu. Jangan lihat pergumulanmu. Lihatlah pada Tuhan. Dia akan menuntun kita sampai kepada kemenangan. Jadi harapan yang kedua yang bisa kita miliki, kita lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, kita bisa memulai sesuatu yang baru. Yang kedua, kita bisa jadi seorang pemenang. Dan yang ketiga, kita memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ada orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dan persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dan persekutuan dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, kita akan binasa. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita menjadi orang yang paling malang. Tapi Yesus bangkit. Dia membuktikan bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang hidup. Karena Yesus bangkit, maka kita punya pengharapan yang pasti. Karena Yesus bangkit, kita juga nanti kelak akan dibangkitkan bersama Kristus. Karena Yesus bangkit, maka kita punya kehidupan yang kekal. Itulah sesuatu yang Tuhan sediakan. Saudara, renungkan hari ini. Kalau Anda terpuruk, kebangkitan Yesus membuat kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau Anda dalam permasalahan, Yesus bisa memberikan kita kemenangan. Tapi bukan hanya untuk dunia ini saja, untuk memulai sesuatu yang baru atau menang atas dunia ini. Tapi Yesus juga menyediakan kehidupan yang kekal buat kita semua.
Karena Yesus bangkit, kita punya keyakinan. Kematiannya di kayu salib menebus segala dosa kita. Kebangkitannya itu membuktikan dia Allah yang hidup. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus punya pengharapan yang pasti. Kita punya kehidupan yang kekal. Karena Yesus bangkit, kita punya masa depan yang luar biasa. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Ada seorang anak berumur 8 tahun yang bernama Philip. Philip ini ikut sekolah minggu di sebuah gereja yang memang gak terlalu banyak anak-anak itu. Hanya ada 10 anak termasuk Philip. Tapi Philip ini punya satu gangguan, dia punya penyakit Down syndrome. Karena itu dia lain sendiri ketimbang dengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang teman-temannya mengasingkan dia karena memang suka gak nyambung. Tapi teman-temannya juga kadang mengasihi daripada Philip. Dan guru sekolah minggu juga mengasihi Philip ini. Nah, satu kali guru sekolah minggu ini mulai membagikan mainan telur. Satu persatu diberikan. Dan lalu guru ini bilang, ini telur bisa dibuka. Tolong diisi dengan sesuatu yang membuktikan kehidupan yang baru. Minggu depannya anak-anak pada datang dan mengumpulkan telur-telur tersebut. Sewaktu dibuka, ada yang taruh bunga. Bunga menandakan kehidupan yang baru. Ada yang menaruh kupu-kupu. Kupu-kupu menandakan kehidupan yang baru. Dan macam-macam. Tapi tiba-tiba ada satu telur, ketika dibuka, itu kosong. Dan sang guru pun aneh. Kok kosong? Punya siapa ini? Philip berkata, itu punya aku. Lalu teman-temannya bilang, Philip, kenapa kamu tidak taruh sesuatu di dalam telur tersebut untuk membuktikan satu kehidupan yang baru? Kamu malas. Kamu kenapa gak bisa menaruh sesuatu? Kamu gak bisa berpikir. Tapi jawaban Philip mengagetkan semua. Philip katakan, bukankah kubur Yesus kosong? Itu menandakan kehidupan yang baru. Sama aku berikan telur ini kosong. Itulah kelahiran baru. Saudara, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuat kita punya masa depan yang luar biasa. Kubur kosong membuat kita punya harapan yang baru. Kubur kosong membuat kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kubur kosong membuat kita bisa lebih dari pemenang. Kubur kosong membuat kita punya masa depan, kehidupan kekal. Kenapa kubur itu kosong? Karena Yesus sudah bangkit. Itulah yang Yesus bagikan buat kita semua. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Saya berdoa di hari Paskah ini. Apapun keadaanmu hari ini waktunya juga kita bangkit. Keluarlah dari kubur keputusasaanmu. Keluarlah dari kubur mengasihani dirimu sendiri. Keluarlah dari kubur kegagalan. Keluarlah dari kubur yang Anda berkata, saya sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Keluarlah dari kuburmu. Karena Tuhan memberikan engkau harapan yang baru. Kau bisa memulai sesuatu yang baru. Engkau bisa menjadi pemenang. Dan kau punya kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat hari ini. Kami merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami semua ya Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau kami telah gagal, kami telah melakukan kesalahan. Tapi kasih-Mu memulihkan kami semua. Sehingga kami bisa memulai sesuatu yang baru. Bahkan hari-hari ini kalau kami menghadapi goncangan, menghadapi masalah. Kami tahu kami tidak sendirian. Engkau akan berikan kami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya kami punya kehidupan kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Yang melihat acara ini, Kau berkati satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sukacita, kemenangan ya Tuhan. Sehingga semuanya bisa melewati daripada goncangan-goncangan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang perkasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan.
Berkat yang berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di anugerah permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati.